Kita buka halaman 74, Dewa Tabdi Samantana. Mengundang para dewa. Semoga dari seluruh alam semesta, dewa-dewa datang ke sini mendengarkan kebenaran sejati dari Buddha yang membimbing ke surga dan mencapai kebebasan. Orang-orang yang mulia penuh cinta kasih hendaknya memancarkan cinta kasih dengan pikiran jernih mengikuti pembacaan parita. Di surga-surga, alam indrawi dan alam rupa, di puncak-puncak gunung dan nagrai, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan, pohon-pohon dan belukar, di sekitar rumah-rumah dan ladang. Semoga dari air, daratan dan tanah berbukit-bukit, dewa-dewa bumi menghampiri bersama yaksa, gardawa dan naga, mendekat dan berkumpul di sini. Dengarkan sabda Buddha seperti apa yang aku bacakan. Badante, sekarang tiba saatnya melihat Buddha. Badante, sekarang tiba saatnya mendengarkan Dharma. Badante, sekarang tiba saatnya menghormati Sangha. Samanta Cakawalesu Atra Kacantu Dewata Sadaman Muni Rajasa Sunantu Sakamo Gadam Pariwana metan Sametan badanta Awi kita cita Paritan banantu Sage kame carupe Giri sikaratate Cantalike wimane Diberate cakame Taruanakane Kehawaduhi kete Bumma Jayantu Dewa Jalatala Wisame Yaka Kandabanaga Ditanta Santikean Muniwara Wacanan Sadawame Sunantu Buddha dasana kalo ayam badanta Dhamma sawana kalo ayam badanta Sangha pairupasana kalo ayam badanta. Kita buka halaman 5, nama Karagata. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangha siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangha aku bersujud. Arahant sama sambuddho Bhagawa Buddhan Bhagawatan Abhiwadeni Namo Buddhaya Swakato Bhagavata Dhammo Dhamma Namasami Namo Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho
Sangha Namami. Silakan duduk bersila. Selanjutnya marilah kita buka halaman 7 Aradhana Tiksarana. Permohonan 3 perlindungan dan sila. Marilah kita memohon tuntunan 3 perlindungan dan 5 sila kepada Bante. Okasa aham Bante Tisaranena sading Pancasilan aman yacami anugahan katwa sila etame Bante Dutiyampi okasa aham Bante Tisaranena sading Pancasila Dhamadya jami anugahan katwa silan etame Bante Tatiyampi okasan aham Bante Tisaranena sading Pancasila Dhamadya jami anugahan katwa silan etame Bante. Yamang vandamitang vadita Ama Bante. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang
gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Tisaranang gamanang paripunang. Amabante. Panati pata veramani sikapadang samadhyami. Panati pata wiramani sikapadang samadhyami. Adina dana veramani sikapadang samadhyami. Adina dana wiramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami. Kamesu micacara wiramani sikapadang samadhyami. Musawada veramani sikapadang samadhyami. Musawada wiramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana veramani sikapadang samadhyami. Surameraya Majapamadatana wiramani sikapadang samadhyami. Para umat Buddha, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri dalam hidupnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, memfitnah, mengucapkan kata kotor dan omong kosong, dan tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan, akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin, dan akan mencapai nibbana. Patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dan kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Imani Pancasila padani selena sugatin yanti, selena buga sampada, selena nibutin yanti, tasmasilang wisodaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita buka halaman 12 Buddha Nusantara. Lanjut. Marilah kita melakukan perlindungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho micacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanan buddho bhagavati. Demikian sesungguhnya Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tingkah lakunya, sempurna menempuh jalan, penggenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, Buddha junjungan yang dimuliakan. Swakato bhagavata dhammo
sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacata weditabo winuhiti. Dharma telah dibabarkan sempurna oleh Bagawa, berada sangat dekat, tidak dibatasi oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke arah pembebasan, dapat diselami oleh orang-orang bijaksana dalam batin masing-masing. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjalikaranio Anutarang Punyaketan Lokasati. Sang Siswa Bagawa berperilaku baik, Sang Siswa Bagawa berperilaku lurus, Sang Siswa Bagawa berperilaku benar, Sang Siswa Bagawa berperilaku patut. Mereka 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sang Siswa Bagawa. Patut dimuliakan dan menerima persembahan, patut disambut dengan ramah, patut menerima pemberian, patut dihormati, lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya di alam semesta. Kita buka halaman 19, Karania Metta Sutta. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Karania matan kusalena yatan santan padan abisa meja sako ujuca sujuca suwaco casamudu anati mani satu sakoca subaroca apa kicoca salahu kauti santi drioca dipakoca apa kabukulesu ananu ido Nacapudang sama care kinci Yena winu pare upawa deyun Sukino wake minontu Sabe sata bawantu sukitata Yeke panabutati tasawatawarawa anawa siksa
Ikawaye mahantawa Majima rasaka anukatula Ditawaye wa adita Ye cadure wasanti awidure Dutawa sambawe siwa Sabe satta bawantu sukitata Naparo paraniku beta Nati maneta kata jinan kenci Ya rosana patiga sana Nyanya menyasam kami cea Mata yatanian putang Ayu saeka puta manurake Ewapi sambabutesu Manya sambawaye aparimana Metanca sabalokasmin Manya sambawaye aparimana Udan adoca tiriaca Asam badan aweran asam patan Titancarani sinoa saya noa yawa tasawigata mido Etan satin adidea Brahma mentan viharan idamahu Ditinca anupagama silawa Dasanina sampano Kemisu winea kedam Nahi catu gambas yang punare titi. Kita baca artinya bersama-sama. Ini yang harus dikerjakan oleh dia yang terampil dalam kebaikan untuk mencapai ketenangan, harus mampu jujur, sungguh jujur, ikhlas, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas dan mudah dilayani, tidak sibuk berlebihan dan hidup sederhana, tenang indraya dan waskita, rendah hati, tidak melekat pada keluarga. Tak berbuat kesalahan barang sekecil apapun yang dapat dicela oleh orang bijaksana. Semoga kita bahagia dan sentosa. Semoga semua makhluk bahagia. Makhluk hidup apapun juga yang bergerak dan tidak bergerak, tanpa kecuali yang panjang atau gemuk, yang sedang, pendek, kecil atau besar, yang terlihat atau yang tak terlihat, yang jauh atau yang dekat, yang telah lahir atau yang akan dilahirkan. Semoga semua makhluk bahagia, tidak menipu orang lain, tidak menghina siapa saja di mana saja. Jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk.
Cinta kasih dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Cinta kasih ke segenap alam semesta dalam pikiran dipancarkan tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring, selama tiada lelap, dia tekun mengembangkan perhatian penuh kesadaran ini yang disebut kediaman luhur. Tidak tergelincir oleh pandangan yang salah, dengan sila dan pandangan yang sempurna. Setelah melepaskan kelemekatan nafsu indera, dia tidak akan pernah lahir lagi ke dalam rahim. Selanjutnya kita buka halaman 274, Wisuddhigata. Syair penyucian. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah melakukan kesalahan, Bante, aku menyesal dan mohon maaf. Oh Tathagata yang penuh kebijaksanaan, di hadapan Buddha aku menyesali kesalahan yang aku lakukan kepada mereka secara tulus dan terbuka. Semoga batinku menjadi tentram. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran orang lain telah berbuat salah kepadaku, aku dengan tulus memaafkan semuanya di hadapan Buddha yang maha sempurna. Berkat kesediaanku untuk memaafkan, semoga mereka selamat dan bebas dari penderitaan. Semoga pikiranku tenang dan damai, penuh dengan cinta dan belas kasih. Jika dengan tindakan, ucapan, dan pikiran aku telah berbuat baik kepada orang lain, dengan bahagia aku berbagi jasa kepada semuanya di hadapan Buddha yang maha sempurna. Dengan batin yang bersih dari keangkuhan, aku bergembira dengan pahalaku, mengharapkan semua makhluk dimanapun berada dapat menikmati kebahagiaan ini. Kayena waca citena pamadena maya katan acayan kamame bante puri panya tata kata acayan me katan budayatan awi karomite anak waktan asalina sudan bawantu memanan kayena waca citena yang parena katan agan kamami danitan sama-sama sambuddha samuka soha kamamini duka kemino wirantute uredu mama sangkapa medaya karunanaya kayena waca citena yang katan sukatan maya anumodayami anesan sama sambuddha samuka modami nata citohang punena sukatena me tatewa panino sabe adi gacantu tang sukan. Setelah kita memanjatkan parita-parita, mari sejenak kita melaksanakan meditasi yang akan dipimpin
oleh Yang Mulia Dharma Maitri Mahatera. Bukunya ditutup. Pada kesempatan minggu ini kita akan bersama-sama setelah mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gatha Parita dan Sutta, sabda Buddha yang pendek, sedang, dan panjang, untuk kita jadikan renungan pada minggu ini dan akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi, kita akan bersama-sama memancarkan welas asih dan kasih sayang kepada teman-teman sedharma yang berada sekeliling kita, kanan, kiri, depan, belakang, dan kita perluas kepada lingkungan masyarakat kita, lingkungan negara kita, dan kepada dunia. Semoga selalu damai dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, para makhluk suci, pada minggu yang bahagia ini kami berkumpul melakukan puja bakti sebagai sujud dan bakti kami kepada Sang Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha. Di saat kami berpuja bakti, kami pancarkan welas asih dan cinta kasihku kepada teman-teman sedharma di kanan kiriku, depan belakangku. Semoga selalu berbahagia. Semoga yang sedang sakit mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan menemukan jalan keluar. Kami juga panjatkan doa dan harapan, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan, dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak kami harapkan, akan lenyap dengan kekuatan berkah dan pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara bahaya yang akan menimpa. Semoga panjang usia kehidupan kami. Tak lupa kami panjatkan kepada dunia, kepada bangsa-bangsa yang saat ini berperang bertikai. Semoga segera mengatasi dengan kedamaian, ketentraman, kerukunan, keharmonisan, dan perdamaian dunia akan selalu terjaga. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita bersikap namaskara Anjali Pada. Kita buka halaman 25, Aradhana Dhamma Desana. Saudara-saudara dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembaharan Dharma yang pada hari akan disampaikan oleh Bante dan Maitri. Marilah kita memohon tuntunan Dharma kepada Bante. Brahma Caloka Dipati Sampati Katanjalian Diwaran Ayat Cata Santi Dasata Paraja Kacatika Desitu Dhamma Anukapiman Pajam.
Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya memohon ada makhluk-makhluk yang dengan sedikit debu di matanya, ajarkanlah dharma demi kasih sayang kepada mereka. Mic-nya pinjam, dua-duanya. Ini mati, ini baterainya itu mati, lampu mati terus. Kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma yang telah beliau ketemukan. Beliau menyanggupi atas permohonan Brahma Sanggapati dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebelum saya masuk dalam Dhamma Diksana, marilah kita bersama-sama kita menyimak dan nyanyi bersama dulu ya. Judulnya Aku Bersujud ya, mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani ini tidak kekal adanya ya. Tahun demi tahun, hari demi hari telah kita lalui ya, karena hidup ini tidak kekal ya. Marilah kita bersama-sama happy ya, kita nyanyikan. Hidup di dunia hanya sementara, tiada yang kekal untuk selamanya. Roda samsara terus berputar, ikuti langkah, ikuti karma yang kita perbuat. Yang keras. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi, menjalankan sila hidup sesuai Dhamma. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha Guru yang maha bijaksana, Dhammanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangga selalu membimbing kita semua menuju satu jalan kenibbana. Bersama-sama. Aku bersujud dan bernamaskara di hadapan Buddha, Dhamma dan Sangha. Aku bertekad selalu mengabdi,
menjalankan sila hidup sesuai dhamma. Berbakti pada orang tua, ikhlas tulus mulia, membantu kepada sesama, itu berkah utama. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, dhammanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangga selalu membimbing kita semua menuju satu jalan ke-Nibbana. Sang Buddha guru yang maha bijaksana, dhammanya ajaran yang sungguh mulia. Para sangga selalu membimbing kita semua menuju satu jalan ke-Nibbana. Bapak Ibu sekalian, ajaran Sang Buddha sekarang sudah tersebar luas, bahkan setiap bulan itu menerima orang-orang baru, ya, umat-umat baru dari beberapa agama. Mereka tertarik ingin belajar agama Buddha, ya. Ini juga sekaligus saya umumkan kepada Bapak Ibu untuk resmi menjadi umat Buddha. Itu salah satunya itu pernah diwisudi Trisarana dan Pancasila. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kartu wisudi, ya, seperti KTP seperti itu. Jadi saya menyediakan waktu, silahkan Bapak Ibu yang belum diwisudi, ya, itu bisa mengajukan di kantor. Kemudian nanti kesepakatan hari, tanggal itu bisa kami wisudi agar resmi menjadi umat Buddha. Dan kartu wisudi ini bagi mereka yang belum ber-KTP agama Buddha itu bisa untuk merubah KTP, ya, sebab banyak juga yang datang ke wihara, ya, itu secara kebatinannya sudah beragama Buddha, namun secara administrasi negara itu masih beragama lain. Ya, itu kan sayang sekali, ya, jumlah umat Buddhanya itu biar diketahui secara pasti, ya. Sebab ada juga di salah satu wihara mau mendirikan wihara sebetulnya lebih dari 90 orang, ya, yang sering kebaktian di situ. Tapi ketika dimintai KTP-nya yang beragama Buddha, ternyata kurang dari jumlah itu. Ini membuktikan bahwa yang hadir di wihara yang rutin kebaktian tidak selamanya ber-KTP agama Buddha, ya. Ini juga akan berefek pada jumlah penduduk yang beragama Buddha, ya. Nah, ini saya ambilkan contoh di wihara lain, ya. Kemarin kapan hari saya di wihara Dharma Kasih, ya. Itu juga mau wisudi. Kebetulan ini calon. Sebelum pelaksanaan wisudi Anda diterima sebagai umat Buddha. Nah, ini kebetulan dia mau jadi manten. Nah, biasanya manten itu 90% itu salah satunya dari agama lain pasti. Ini pun juga gitu, ya. Banyak wisudi-wisudi yang saya layani 90% itu dari agama lain salah satunya. Di samping itu juga ada wisudi-wisudi layani memang dari agama lain ingin belajar agama Buddha, ya. Nah, ternyata video atau TikTok yang wisudi ini ternyata viral, ada sampai 200.000 yang nonton. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang pertanyaan-pertanyaannya ada yang macam-macam, ya. Bisa ndak ya beragama Buddha itu bisa kaya ndak ya? Nah, saya katakan bisa dengan kerja keras, ya. Kemudian ada lagi, itu bahasa apa ya? Bahasa Pali itu bahasa apa, seperti apa? Apakah
langsung bisa. Ada juga saya sudah ngikuti, apakah saya otomatis jadi beragama Buddha? Ya, ngikuti di TikTok itu ya. Sekarang media sosial ya, medsos itu sangat efektif untuk mengenalkan Buddha Dharma. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya anak atau resmi dan sah, akan saya tanya dulu, silakan jawab dengan jujur dan tegas. Apakah kalian berdua ingin menjadi umat Buddha atas kesadaran sendiri, tidak ada paksaan dari manapun? Silakan jawab. Ya, tidak ada. Karena tidak ada paksaan dari manapun dan atas kesadaran sendiri ingin menjadi umat Buddha, maka permohonan Anda akan saya penuhi dengan saya tuntut mengucapkan Vandana Tisarana dan Pancasila. Silakan dengarkan baik-baik, tirukan dengan penuh kesadaran. Memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva atau para makhluk suci dengan Vandana saya sekali, Anda 3 kali. Namo Samgyang Adi Buddha. Ya, ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu yang belum punya kartu wisudi, silahkan. Lebih-lebih mereka yang jadi pengurus wihara itu sebenarnya mutlak ya untuk wisudi. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu saudara sekalian atau muda-mudi yang baru saja pertama kali datang di Wihara Buddhayana Surabaya ini, yang dari keluar kota, ada yang mengantarkan putranya atau anaknya sehingga bisa mampir di wihara ini ya. Mudah-mudahan nanti putranya atau putrinya yang kuliah dari luar kota bisa aktif di sini. Saya sering juga dipasrai orang tua ya, membawa anaknya dengan orang tuanya, tolong Bante, anak saya sering diingatkan untuk datang ke wihara ya. Biasanya saya ingatkan, datangnya sekali itu saja ya, selebihnya biasanya tidak datang lagi ya, sekali ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membahas puasa. Sebetulnya teori ini akan saya berikan sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran, mengingat momen yang tepat saudara-saudara kita yang beragama Muslim atau Islam menjalankan puasa. Namun sebetulnya di kalangan umat Buddha, puasa itu tidak usah nunggu setahun sekali ya, tidak usah nunggu sekali. Ada beberapa hari-hari tertentu yang cocok sesuai dengan Dhamma, itu dipakai untuk puasa ala Buddhis. Pertama-tama saya juga beradaptasi dengan yang lain ya, agama yang lain. Di saat Idul Fitri atau Lebaran cocok untuk saling memaafkan. Apabila selama berkumpul dengan Bapak Ibu, selama kenal di sini, selama pembinaan di Jawa Timur ini, ada ketilapan kesalahan yang pernah saya lakukan melalui pikiran, ucapan dan tindakan, baik yang saya sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan ya. Kembali ke 00 ya. Maaf, kembali ke 00 lagi ya, kembali fitri, kembali bersih lagi ya. Di kalangan umat Buddha, memaafkan itu juga ada ajaran abhaya dana, memberi maaf. Apakah gampang memberi? Tidak gampang. Bagi orang yang masih menyimpan dendam, tidak mudah untuk memberi maaf ya. Bahkan di tempat lain itu, apabila kamu sembahyang, di saat sembahyang kamu masih ingat kesalahan kepada orang lain,
tinggalkan sembayangmu itu, pergi dulu, temui dulu, minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Tapi seperti itu tidak gampang, karena manusia itu memegang gengsi, lebih-lebih minta maaf kepada bawahannya. Ya, kalau atasan mungkin gampang ya, tapi coba kalau bawahan kepada karyawan-karyawannya, belum tentu kita itu bisa memaafkan. Bahkan ada ungkapan populer, tidak ada maaf bagimu. Ya, ya, maka momen kesempatan ini di saat Lebaran, kita pun juga ya menjalankan ajaran Buddha, juga memberi maaf kepada saudara-saudara kita ya yang mungkin kilap ya di saat kita bersentuhan dengan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sekalipun kemarin Lebaran itu saya tidak ikut berpuasa ya, namun saya nimbrung ikut Lebaran ya. Jadi cari enak-enaknya saja ya, puasanya sengsaranya tidak mau, tapi enaknya mau. Kemarin saya juga sempat mudik ya, ya, ikut macet-macet di jalan ya, karena saya masih punya orang tua juga. Momen itu juga kesempatan saya bertemu, kumpul-kumpul dengan keluarga ya. Dan pada kesempatan ini ya, karena banyaknya pelayanan ya, saya pun juga harus datang lebih awal. Sebetulnya di rumah itu tidak puas, sehari 2 hari tidak puas ya, tapi karena pelayanan ya, banyak tim-tim itu pada libur, saya harus ke Surabaya ini tiap hari 2-3 kali di Grand Event di Adijasa ya, karena pelayanan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berpuasa ya ini juga pernah dipraktekkan oleh Sang Buddha. Di India pada waktu itu ada pandangan bahwa dengan berpuasa, dengan menyiksa tubuh ini akan mendapatkan kebahagiaan batin yang luar biasa. Maka Sang Buddha pun juga sangat terpengaruh dengan guru-guru, dengan pertapa-pertapa pada masa itu. Maka dicobanya bereksperimen untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Bahkan ketika mencoba bukan cara puasa-puasa biasa saja, namun juga puasa ekstrim. Artinya ekstrim itu di luar kebiasaan. Akhir-akhir ini di saat musim hujan, kata ekstrim itu populer. Di Demak kapan hari banjir karena ada hujan ekstrim ya. Hujan yang di luar kebiasaan menyebabkan banjir ya. Ya. Demikian pula puasa ini juga ada yang ekstrim ya, seperti yang pernah dilakukan oleh para pertapa di zaman Sang Buddha ya. Ini kita lihat di dalam gambar ini ya, ini berpuasa ekstrim, duduk diam di bawah pohon sekian lama. Dulu ada cerita di Jawa itu Sunan Kalijaga ya, itu juga ekstrim, duduk di pinggir kali ya. Maka ada istilah jogo kali, sing jogo kali, padahal itu orang pertapa di situ, sampai badannya itu penuh dengan ranting-ranting karena saking lamanya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan sekitarnya itu dengan cara ekstrim ini ya. Kemudian ada juga secara fisik ya, fisiknya tidak terurus, rambutnya ya tidak terurus. Bahkan ada juga puasa bukan hanya tidak makan, namun puasa tidak mandi. Kalau biasanya orang mandi sehari 2 kali, ini di saat puasa mandinya setahun sekali ya. Memang ada bagusnya irit sabun ya. Kalau puasanya mandinya setahun sekali di saat bulan Suro ya mandi sekali. Tentunya ini tidak cocok untuk kumpul-kumpul, pasti badannya bau ya. Kalau hidup sendiri tidak masalah, kalau sering kumpul-kumpul pasti tidak sedap ya. Itu cara ekstrim. Selama 6 tahun ya, Bodhisattva atau Sang Buddha atau Pertapa Siddhartha itu mencoba beberapa cara-cara puasa.
digambarkan biar jelas puasa ekstrim itu seperti apa. Ada gambar ilustrasi, ya. Ada yang kakinya ditaruh atas, puasa ngalong, kelelawar. Nah, ini kakinya di atas, kepalanya di bawah, ya. Ngalong. Kemudian ada puasa itu berendam di air dingin berhari-hari. Kalau di air panas mungkin enggak bisa ya, kalau di air panas ya mungkin enggak tahan. Kalau di air dingin, ya. Ada beberapa orang itu yang mempunyai kelebihan bertahan berendam di air dingin. Contohnya guru saya sendiri. Guru saya sendiri waktu datang ke Jumprit, ya, itu airnya itu seperti es, ya. Yang lainnya itu nyebur belum sampai 5 menit itu sudah mentas, tapi beliau itu setengah jam tahan berendam di situ. Punya kelebihan. Bante Wiryanadi itu bertahan di es. Mungkin masuk kulkas pun mungkin tahan. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Ada juga cerita, ya, orang mempunyai kelebihan tahan dingin, tahan panas, ya. Itu katanya ada yang masang susuk. Ada beberapa petani-petani, ya, itu kenapa dia jam 11, jam 12, jam 1 di saat musim panas itu tetap dia bekerja. Ada yang pakai ini susuk tahan panas, ya, ada lagi yang biar gendongnya itu tahan, punggungnya itu tahan untuk gendong barang, ya, seberat apapun juga dikasih susuk. Tapi ada kelemahannya, orang pasang susuk biar tahan ini matinya susah, sulit. Tapi kalau memang itu betul-betul ada, sebetulnya laris juga sebetulnya itu, ya. Ya, ada beberapa orang, ya, karena pengaruh ilmu atau susuk yang dipasang itu bisa tahan, ya, itu. Kemudian juga diceritakan juga ini, ya, berpuasa kepalanya menunduk ke bawah terus, ya, dan bermacam-macam cara ekstrim, ya, yang lainnya dicobanya oleh pertapa Siddhartha ini, ya. Kemudian berkaitan juga masih puasa. Di dalam Sutta atau khotbah Sang Buddha Mahasihanada diceritakan Sang Buddha hanya memakan sekali setiap 7 hari, ya, buah kola. Dalam Majjhima 1 halaman 78. Selama 7 hari, selama 7 minggu hanya makan buah saja. Ya, kalau buahnya itu buah apel mungkin tahan, atau durian mungkin tahan, ya. Ya. Coba kalau cuma buah kola, ya, mungkin seperti buah hutan kecil seperti apa ya, boleh kokosan, ya. Ya, itu. Tapi bisa bertahan. Buah kola yang biasa di buah jipus, ya, mempunyai nutrisi yang sangat sedikit sekali yang mengakibatkan badan pertapa Siddhartha menjadi kurus, tinggal tulang saja, seperti kerangka bisa berjalan, ya. Nih, akibatnya hanya makan terlalu sedikit, ya. Badan jasmani pertapa Siddhartha, ya, ini kurus kering seperti kerangka saja, ya. Perutnya pun, ya, dekok, ya. Ini ditulis dalam, ya, Majjhima 1 halaman 80, ya. Kemudian ekstrim lagi, sebagian dari prakteknya belum hanya memakan sisa termasuk kerak nasi atau intip, bahkan juga hanya makan rumput dan kotoran sapi, ya, makan rumput dan kotoran sapi. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu apa yang dipraktikkan pertapa Siddhartha ini juga pernah saya praktekkan. Saya juga pernah hanya makan rumput laut. Saya juga pernah makan kotoran, kopi luwak. Ya,
Bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, hanya makan rumput seperti hewan dan kotoran sapi ya. Kemudian ada lagi ya, titik terendah ekstreme Sang Buddha Pertapa Siddhartha itu memakan kotorannya sendiri ya, kotorannya sendiri. Kemudian juga meminum air kencingnya sendiri. Namun bukan berarti minum air kencingnya sendiri itu tidak ada manfaatnya. Ada cerita, ada seseorang yang sering kambuh sakit jantung, ya kambuh-kambuhan. Ada yang menyarankan coba minum air kencingnya sendiri. Sungguhan dipraktikkan. Sejak minum air kencingnya sendiri itu kambuhnya tetap kambuh tapi jaraknya jarang. Air kencingnya sendiri. Bahkan sampai sekarang pun ada salah satu romo ditinggal di salah satu wihara, itu umurnya sudah 90 tahun. Saya dapat informasi dia tiap hari itu minum air kencingnya sendiri, air pertama itu ya. Nah, tentunya sekalipun air minum kencing ini bukan air kencing habis makan pete dan jengkol ya. Kalau orang minum air kencing pete dan jengkol ya pasti tidak tahan ya itu. Ada lagi ekstrim, ada cerita air kencing itu untuk pengobatan katanya. Anaknya suka sakit mata, kemudian tiap pagi itu diolesi dengan air kencing matanya itu. Bukannya tambah terang, tambah jelas, tambah sembuh, tapi malah justru buta karena terlalu banyaknya itu. Karena ada juga zaman dulu waktu kecil itu korengan ya, koreng itu ada juga yang ngolesi air kencing juga ya, biar mikrobanya mati ya. Titik terendah yaitu memakan kotorannya sendiri. Sengaja saya tulis sumber ini dalam Majjhima Nikaya 1 halaman 78. Ada juga umat ketika diceramai yang diceritakan bantenya itu dianggapnya bantenya itu tabu atau tidak layak yang diomongkan itu, karena kebiasaan umat itu mendengar cerita itu dari satu sumber saja. Misalnya saja, apa betul Sang Buddha dihormati kok dulu pernah makan kotorannya sendiri, minum kotorannya sendiri, ya maksudnya itu rasa hormat kan gitu. Tapi ternyata tanggapan umat itu karena terlalunya itu sehingga dia mendapat informasi hanya satu sumber saja, tidak pernah membaca atau mendengarkan sumber-sumber yang lain, terus menyimpulkan bantenya tidak layak atau bantenya kurang ajar, kurang sopan kepada Sang Buddha. Ada juga pernah itu saya cerita ya, bayi Siddhartha lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong. Bapak Ibu percaya cerita itu? Seorang bayi lahir procot, langsung bisa berjalan, langsung bisa omong sendiri. Bapak Ibu percaya? Jawab. Ayo jawab. Percaya? Seorang bayi baru lahir, ya, langsung bisa omong. Apa yang kita terima ya kadang-kadang itu tidak berasal dari Tripitaka, legenda India. Legenda India. Ada beberapa cerita yang ditulis dalam buku-buku Buddhis atau cerita-cerita Buddhis ya, itu berdasarkan legenda, bukan kitab suci Tripitaka. Ya. Biasanya legenda itu ceritanya pakai bahasa hiperbola. Bahasa, kata-kata, kalimat, cerita yang dilebih-lebihkan untuk memberi kesan wah ya, kepada tokoh itu ya. Jadi tidak selamanya berdasarkan sumber cerita, tapi legenda-legenda India. Contohnya Bapak Ibu percaya Candi Sewu yang ada di Prambanan, dekat Prambanan itu dibikin dalam waktu semalam? Cerita ya, itu legenda. Kita kan tidak percaya tuh, itu legenda-legenda kuno. Demikian pula ya dalam agama Buddha pun yang sering kita terima itu bukan berdasarkan kitab suci, tapi legenda-legenda India ya itu. Kembali pada puasa ya,
Kita lihat ya, memakan kotorannya dan minum air kencingnya sendiri. Ya, contohnya ya ada yang memakan kotoran dan minum air kencingnya sendiri. Ya, jadi kalau air teh itu enak saja ya. Kalau air kencing ya pasti banyak yang tidak tahan juga. Ya, ada juga bayi. Ya, pernah juga, ini bayi bukan orang dewasa. Bayi ditinggal orang tuanya, kemudian dia ditinggal di rumah, dia juga berak di situ. Ternyata bayi tadi ngambil kotorannya dimakan juga. Kemudian ada syaratnya biar tidak terjadi sial, ada acaranya di salah satu daerah dulu saya pernah mendengar seperti itu. Ya. Ya. Di saat berpuasa secara ekstrim, ya. Ada serombongan penyanyi ronggeng datang, penyanyi ronggeng dengan mengucapkan syair lagu, ya, syair lagu yang mengingatkan kepada pertapa Siddhartha itu agar menghentikan puasanya. Kebetulan lewat, ya, ibaratnya tali gitar itu kalau ditarik terlalu keras talinya putus, tidak mengeluarkan suara. Kalau ditarik terlalu lemah, ya, tidak mengeluarkan suara juga, biar suaranya nyaring, nariknya tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak, akan keluar suara yang nyaring. Demikian pula di saat kita mencapai tujuan, sekalipun tujuan itu baik dan mulia, ya, hendaknya kita juga pakai jalan tengah, jangan terlalu, ya. Misalnya saja pagi atau seminggu lagi mau ujian, biasanya kita semalam suntuk juga ekstrim. Ilmu-ilmu yang sudah kita catat itu kita baca terus biar besok bisa mengerjakan. Bukan bisa mengerjakan tapi kepala kita pusing, semalam sentuh tidak tidur, ya. Tadi kita juga bersama-sama menyanyi. Ada juga di kalangan umat Buddha, biku itu tidak boleh nyanyi. Ya, ada yang mengatakan biku tidak boleh nyanyi, dilarang biku itu nyanyi kan gitu. Ya. Tapi ada juga biku tidak nyanyi tapi menciptakan lagu. Ya. Bante Giri Rakito juga menciptakan lagu. Bante Theravada itu, Bante Dhammayano, yang Jakarta itu, Sadanyano juga menciptakan lagu juga. Apakah ketika lagunya belum keluar dia tidak nyoba lagu sendiri, nyanyikan sendiri? Pasti, ya. Yang tidak boleh itu lagu-lagu yang mengandung, ya, misalnya yang ekstrem, yang foya-foya keduniawian. Kalau pesan-pesan moral, saya kira itu sebuah variasi, ya, variasi untuk menyampaikan pesan-pesan dhamma. Dan perlu diketahui pertapa Siddhartha itu mengubah pola pertapaannya dari ekstrim menjadi pertapa biasa berkat syair sebuah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi ronggeng ini. Maka tadi Bapak Ibu, ya, saya setelkan lagu, marilah kita nyanyi bersama-sama. Tadi kan ada pesan-pesan moral bahwa hidup di dunia itu tidak kekal untuk selamanya. Anicca, perubahan itu terjadi, mau tidak mau kita akan berubah. Perubahan itulah ajaran Sang Buddha, ya. Jadi lewat lagu-lagu ini pesan-pesan moral itu bisa disampaikan. Lebih-lebih di kalangan wanita, di kalangan anak-anak itu juga sangat cocok dengan dikasih lagu-lagu, ya. Kalau monoton ceramah-ceramah tentunya juga membosankan, ya, itu. Ya. Setelah menyadari kesia-siaan praktek menyiksa diri, ya, menyadari, kemudian mulailah pertapa Siddhartha itu memakan, ya, sedikit-sedikit, ya, nasi sehingga tenaganya menjadi pulih, ya, nasi, ya. Tapi ada juga sekarang mereka yang sudah terkena kencing manis, ya, itu menghindari makan nasi. Tapi diganti makanan alternatif, tidak makan nasi tapi makan lontong, ya, sama
Ada makanan alternatif ya, nasi adalah lontong atau lemper. Ya itu. Sekarang ada nasi itu yang harganya itu mahal sekali, 200.000 ya. Karena ada sekarang berapa? 18 ya harganya ya. Kalau ketan ya, beras ketan itu 28 ya. Ada yang lebih mahal, nasi porang itu 200.000. Jadi tidak perlu pakai sayur, tidak perlu pakai lauk-lauk, sudah enak. Karena ingat harganya, mau dibuang eman-eman. Ya. Pernah saya dikasih ini, Bante, dimakan nasi porang ini, tidak pakai apa-apa. Karena saya dikasih tahu harganya dulu, ya tak makan sekalipun tidak pakai apa-apa. Itu. Kemudian nasi ketan juga mahal di saat lebaran seperti ini, ya. Ya. Para biksu dan biksuni diharapkan untuk berpuasa dari sejak siang hari hingga matahari terbit di hari berikutnya. Ya. Jadi para biku itu makannya sesuai dengan ketentuan itu 1 hari bisa sekali, bisa 2 kali. Namun ada juga yang alasan-alasan tertentu itu makan 3 kali. Ya, Biku Mahayana contohnya, karena dia tidak tahan, karena Biku Mahayana itu kan menghafalkan sutra. Di saat acara itu yang dibaca bukan 1 buku, 2 buku, 3 buku, 5 buku. Akibatnya ya gitu, cepat lapar. Maka biku-biku Mahayana biasanya makan sore atau makan malam. Tapi kalau dikatakan muni makan malam itu tidak etis. Mereka pakai bahasa sendiri, minum obat. Ya, makan sore, makan malam itu bukan makan, tapi minum obat istilahnya, mengobati rasa lapar. Ya, ya beda. Dan tidak boleh ya di saat biku makan itu dalam kondisi kenyang, di saat lapar, hanya menghilangkan rasa lapar yang lama, tidak menimbulkan rasa lapar yang baru. Artinya begitu ketemu makanan cocok tidak boleh berlebihan. Ya, lapar yang baru itu kan berlebihan. Ya. Jadi apabila ketemu para biku Mahayana, tawari saja makan, ya itu yang Mahayana. Kalau yang Theravada tidak usah, ya sudah tahu diri kalau mau makan malam ya cari sendiri, biarkan saja. Ya, ya itu. Tapi ada juga boleh makan sore, tidak boleh yang dimakan itu melebihi 1 kepal, melebihi 1 kepal. Kalau bakso gimana Bante? Bakso kan di bawah 1 kepal. 1 mangkok. Ada lagi ya semangka itu kan lebih dari 1 kepal. Bagaimana biar tidak jadi 1 kepal? Dibikin jus. Ya, jus. Apel juga gitu. Dibikin jus. Ya. Jadi yang dipentingkan di sini itu bukan ukurannya, niat untuk memuaskan diri, gitu loh. Jadi ada batasan-batasan. Ada beberapa orang juga beralasan, saya tiap hari makannya itu sudah saya kurangi, ya. Yang biasa makan 3 kali, sekarang saya kurangi 2 kali. Tapi ada juga yang bilang, saya biasanya makan sehari itu 4 kali, saya kurangi jadi 3 kali. Kan sudah mengurangi makan juga itu. Ya, itu ya. Para biku khususnya yaitu menjalankan puasa dari jam 12 siang sampai jam 6 pagi, ya. Ini puasa paling ringan. Kenapa dikatakan ringan? Karena masih boleh minum. Nah, kalau puasa yang saudara kita kan tidak boleh minum, ya. Tapi ada juga yang bilang masih enak karena makannya dibalik saja. Biasa makannya siang, ini makannya malam. Ya. Tapi kalau tidak ada niat, sekalipun seperti dibalik tetap tidak kuat juga. Banyak juga anak-anak kecil itu ya mutah-mutah kalau tidak kuat. Ya, itu.
Jadi motivasinya untuk mengurangi, ya. Kemudian ada juga untuk mengatasi, untuk ganjel perut, ada beberapa buah yang bisa dibikin jus. Ya, jadi kalau ketemu biku-biku Theravada, tidak nawari makan besar, tapi nawari jus. Ya, dibikin jus. Ada juga biku yang lain di Theravada itu tidak boleh mengkonsumsi apa itu? Susu. Ya, itu. Jus, dibikin jus. Kemudian juga Bapak Ibu ada keringanan-keringanan atau kekhususan bagi para biku yang saat puasa dan saat itu sedang sakit, ya, itu diberi keringanan, ya. Jadi biku-biku yang sedang sakit boleh mengkonsumsi madu, kemudian gula, minyak, ya, jika mereka sakit, ya. Itu sebab kalau tidak boleh makan dan minum justru bahaya. Bikunya sedang sakit, dianjurkan dokter makan obat 3 kali sehari. Makan pagi bisa habis makan, makan siang bisa habis makan. Kalau makan malam minum obat malah bahaya. Tidak makan dulu bahaya, ya, semakin parah. Ya, jadi boleh biku-biku di saat sakit itu mengkonsumsi yang disarankan oleh Sang Buddha ini. Di Jawa Timur ini pertumbuhan umat Buddha yang mau menjadi biku, ya, itu sangat lambat sekali, ya. Tidak tahu saya alasannya, padahal kita lihat, ya, Bapak Ibu, di wihara-wihara Jawa Timur itu bikunya sangat kurang sekali. Saya itu pontang-panting harus ke BDC, ke sini, ke Trowulan, kadang-kadang ke Royal, ya, untuk melayani umat. Coba kalau ada umat dari Bapak Ibu yang merelakan untuk jadi biku, kan beban biku di Jawa Timur itu ringan. Ya, beratnya apa lah? Ya, wong makan sudah disiapin, transportasi disiapin, tempat nginap juga disiapin. Ya, ada yang khawatir kalau sakit, katanya sakit tetap ada yang ngerawat. Nah, ini malah ada yang ngerawat Sang Buddha sendiri loh yang ngerawat. Ya, memang tidak ada orang tua yang bercita-cita anaknya jadi biku. Alasannya, ya nanti kalau dapat makan tiap hari, kalau enggak gimana. Waktu saya mau izin orang tua itu keberatannya gitu, orang tua mengkhawatirkan, ya nanti kalau tiap hari dikasih makan oleh umatnya, kalau enggak anak saya kan kelaparan gitu. Ternyata dalam kenyataannya saya bukan kelaparan, malah kelebihan gula. Kelebihan gula. Ya. Ya, jadi silakan generasi muda di Jawa Timur ini yang berkenan untuk jadi biku, peluangnya sangat besar. Wihara-wihara di mana-mana tumbuh tapi tidak ada bikunya. Ya. Ya. Di Sri Lanka, ya, pendarasan parita sepanjang malam, konsumsi keempat campuran unsur tersebut diperbolehkan. Jadi para biku karena melafal parita-parita menyebabkan energinya terpakai, mengakibatkan rasa lapar itu kemudian diganjal dengan 4 jenis tadi, ya. Nih, ini para biku, gambaran para biku Mahayana di dalam melafalkan parita-parita atau yamking, kemudian dia pun makan sore, ya, minum obat sore, ya. Sang Buddha merekomendasikan untuk para biku untuk tidak makan malam, makan, ya, pada malam hari dengan satu tujuan untuk kesehatan. Karena biku kan energinya sebetulnya tidak terpakai, tidak terkuras, tidak nyangkul, tidak pergi kemana-mana. Kalau makan justru terlalu banyak, makan berefek pada kesehatan. Banyak biku-biku yang karena makan terlalu berlebihan mungkin tidak bisa mengendalikan diri ketika ketemu makanan atau ketika diajak umat karena rasa sungkan, ya, untuk menolak,
ingin menyenangkan hati umat, akibatnya kelebihan nutrisi mengakibatkan kesehatannya terganggu, yaitu seperti kencing manis, kelebihan gula. Tapi kalau orang Jawa itu penyebab kencing manis bukan karena makan minum yang manis-manis, ada satu lagi penyebabnya, terlalu banyak mendengarkan gending dandang gulo ya. Dandang gulo tahu ya, gending itu ya. Ya, ini kesehatan. Ini saya tidak makan pada sore hari sehingga saya terbebas dari penyakit dan penderitaan, menikmati kesehatan, kekuatan dan kenyamanan. Kalau Bapak Ibu mengamati, tidak makan sore, bangun paginya itu lebih mudah. Badan kita tidak terasa pegal-pegal. Karena semalam itu mesinnya tidak bekerja. Nah, coba kalau semalam suntuk, mesin dalam tubuh kita bekerja, kecapean toh, paginya pegal-pegal. Coba kalau perut kita kosong, mesinnya tidak bekerja, jauh lebih nyaman. Kalau Bapak Ibu pernah kerasakan ya. Tapi ada juga Bapak Ibu alasan untuk para biku tidak makan ya, itu karena pertimbangan sosial. Pernah ada satu ketika di zaman Sang Buddha, para samanera itu berpindah patah mencari dana makanannya itu sampai malam, sampai larut malam. Kemudian gedor-gedor pintu-pintu penduduk umat untuk biar berdana. Ini kan membuat kegaduhan di antara para umat, ketidaknyamanan para umat karena merasa terganggu sampai telinga Sang Buddha menetapkan para biku di saat malam hari tidak boleh berpindah patah, dibatasi waktu jam 12 siang itu waktu untuk berhenti untuk berpindah patah ya. Itu karena alasan sosial ya. Ya. Kemudian aslinya Bapak Ibu, patah para biku yang dibawa para biku itu isinya satu-satunya yang bisa masuk di sini awal-awal itu hanya makanan. Tapi sekarang berbeda ya, alat untuk beli makanan uang. Jadi para biku, kalau zaman dulu itu para biku yang masuk di patah itu barang mateng, sekarang mentahannya. Mungkin bisa juga patah para biku itu ditempeli apa barcode ya. Sekarang sudah ada itu kantong dana itu ditempeli itu saja untuk berdana, untuk memudahkan. Mungkin para biku juga lama-lama ditempeli itu juga. Ya, itu ya. Memang ada para biku juga di samping makanan, sekarang ada juga yang dipersembahkan kepada para biku pengganti ya, pengganti makanan ya, uang itu. Karena tidak mau para biku dengan uang itu sekarang sudah mendominasi kehidupan, telah mendapatkan dana dari umat, uang itu bisa digunakan juga untuk beli buku, beli laptop, beli HP dan lain sebagainya untuk kemajuan para bikunya sendiri ya. Itu saya katakan di depan bahwa ada tanggal-tanggal ya. Kalau saudara-saudara kita yang beragama lain itu ada puasa, ada bulan-bulan puasa. Kalau kita sebetulnya itu tanggal ya. Kalau umat awam itu tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 23 penanggalan implik atau candra atau bulan itu bisa dipilih. Namun yang populer bukan 4 hari, hanya 2 hari saja, tanggal 1 dan tanggal 15. Itu Bapak Ibu bisa menjalankan atasila, tidak makan di atas jam 12 atau bisa menambah sila yang dilatih. Biasanya itu yang dilatih itu 5 Pancasila Buddhis, di saat tanggal-tanggal ini bisa ditambahi 3 ya. Itu hari Uposatha. Di saat hari-hari Uposatha di
bulan chandra ini ya, bisa para perumah tangga menggunakan hari Uposatha untuk menjernihkan pikiran yang tercemar ini dalam cara yang benar. Biasanya pas tanggal-tanggal ini para umat di negara-negara Buddhis untuk datang ke wihara, bisa minta tuntunan ya, memperbanyak sila yang dilatih, kemudian juga pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku dhamma, minta bimbingan para biku di saat hari-hari Uposatha ya. Itu ada juga di wihara lain di Jawa Timur itu ya, yang biku siap menerima beberapa umat yang datang untuk dituntun untuk meningkatkan silanya ya. Itu bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya, bahwa penilaian kita itu lebih condong ke fisik, kebersihan fisik. Sehari kalau tidak mandi kita sudah koming, tapi berapa banyak kita sehari tidak meditasi, itu kita bingung, kita kan biasa-biasa saja. Pada momen-momen hening itu kita bisa melihat apa yang kita lakukan dan apa yang belum pernah kita lakukan sesuai dengan dhamma. Kekotoran-kekotoran batin ya, itu bisa terlihat di saat kita bermeditasi, di saat kita merenung. Budaya merenung ini sekarang itu sudah dilupakan orang. Lebih banyak sekarang kesendirian, sibuk dengan jadi tukang pijet. Apa? Mijet apa? Bukan mijet istri atau suami, mijet HP ya. Banyak yang jadi tukang pijet sekarang. Istri atau suami minta pijet belum tentu langsung dipijat. HP ndak minta pijet itu pijet tiap hari. Apa ndak emu ya. Hari Uposatha ya, ternyata dengan mengurangi konsumsi makan yang kita makan itu banyak nilai manfaatnya. Apa nilai manfaatnya? Mengurangi berat badan dan tingkat kolesterol. Dengan dibatasi itu, konsumsi makanan yang kita masukkan berkurang, berarti kita telah mengurangi berat badan kita, jauh lebih sehat. Mengurangi kolesterol ya, santan-santan, daging-daging ya, kita kurangi. Meningkatkan pembentukan sel saraf, menurunkan risiko penyakit jantung, mengontrol gula darah, tubuh ideal, dan meningkatkan hormon endorfin yang menimbulkan suasana hati yang bahagia. Apabila Bapak Ibu benar-benar berlatih untuk mengurangi konsumsi atau makanan asupan yang dimaksud ini, juga sekaligus kita telah menolong orang banyak. Dengan kita mengurangi konsumsi yang kita makan, kita telah memberikan kesempatan berdana kepada orang lain untuk makan lebih layak lagi. Otomatis beras yang kita konsumsi pun juga berkurang, bisa dibeli dengan orang lain. Mudahnya gitu saja. Kalau kita tidak bisa berdana langsung, ya berdana kesempatan orang lain untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kita tidak serakah terhadap makanan yang kita konsumsi. Tidak-tidaknya dalam lingkup keluarga, kalau kita mengurangi makan biasa 3 kali jadi 2 hari, berarti kita telah menyejahterakan anggota keluarga yang lain. Dalam lingkup kecil, dalam lingkup besar, dalam masyarakat, dalam negara, dalam dunia pun, karena kita mengendalikan diri, kesejahteraan dunia akan semakin terjamin. Ya, itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oh iya. Sampai selesai. Hah? Iya, sampai selesai. Ya, mari selanjutnya marilah kita melaksanakan ladang kebajikan lain dengan berdana paramita, diiringi lagu dana paramita. Mari
Bila kita berdana, bukan gantinya. Semoga kita diberkati oleh Yang Maha Suci. Pada hari ini oleh saudara Hadi dan Verna melalui dengan bacaan dalam hari semoga membawa keberkatan dan kebahagiaan di dalam diri dan negara. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan hingga kita dapat berkumpul lagi melaksanakan kebajikan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang ingin berdana makanan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bisa menghubungi di sekretariat. Selanjutnya ada acara ini di Wihara Kebudayaan Surabaya bersama Ibu-Ibu BPI pada tanggal 21 April 2024 bertepatan dengan hari Kartini. Marilah kita semua umat budaya Surabaya itu berpartisipasi dalam acara tersebut dengan cara ibu-ibu berpakaian ala kekinian, yaitu contoh seperti memakai kebaya bawahan, boleh menggunakan celana jadi atas mungkin berubah model kebaya bawahan, boleh menggunakan celana panjang seperti itu. Untuk bapak-bapak juga boleh berserta berpartisipasi dalam acara tersebut. Nah, ini yang menariknya, ada hadiah menarik bagi yang berpenampilan menarik pada yang itu berpartisipasi dalam acara tersebut. Selanjutnya ada acara sembahyang secara terang oleh Yang Mulia Ibu Pocok Kasir Posen, itu di Wihara Kebudayaan Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 April jam 18.30 atau setengah 7 malam. Lalu hari tema kedua 26 April 2024 jam 18.30 atau jam setengah 7. Tema ketiga pada hari Sabtu tanggal 27 April pada jam 2 siang. Jadi ini agak loncat ya. Jadi hari Selasa, hari Jumat dan hari Sabtu. Ingat ya. Jadi kalau bergabung kurang
maka jelas bisa menghubungi ke sekretariat. Demikian, terima kasih dukungan dari kami. Selanjutnya maka kita membuka 28 kita. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua dewa, makhluk halus, makhluk hidup, turut bergembira mencapai semua kesuksesan. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia, melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Semoga sanak keluarga bahagia. Semoga hujan turun pada waktunya, hasil panen berlimpah, dunia berkembang maju, dan pemerintah berfokus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang maha sakti, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi biara, melindungi ajaran, melindungi pengorbanan dharma, melindungi guru kami, melindungi kita semua. Indonesia, kita